Halo teman-teman pemuda sekalian, bertemu lagi dengan kita di ibadah online kali ini. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa kebaktian merasakan hadiratnya pada hari ini walaupun lewat online. Tapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, segalanya itu adalah tujuan dan rancangan dari Tuhan. Kita akan bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya, dan kiranya Tuhan yang akan bekerja atas kehidupan kami sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh jiwaku memuji
Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia yang selalu Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mau menikmati Tuhan Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu. Biar kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai dia, menyatakan setiap perasaan Tuhan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, biar kami pun boleh memiliki hati yang terbuka Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami pun boleh memiliki hidup yang diberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah segala pujian, hormat, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh waktu mungkin, tapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Dan pada kesempatan ini, tema yang akan saya bawakan adalah Focusing on God's Purpose. Atau dalam bahasa Indonesianya fokus pada tujuan daripada Allah, ya, atau kehendak daripada Allah. Namun sebelum itu kita harus memahami dulu tema ini mau kemana, ya. Tema ini untuk apa? Khususnya bagi orang-orang muda. Ada 4 hal di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita harus tahu berangkatnya dari mana. Ya, kemudian kedua, kita harus tahu tujuannya kemana. Ketiga, bagaimana bersikap atau bertindak fokus itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengerjakan dan melakukannya. Baik, pertama-tama harus tahu kita berangkat dari mana supaya fokus pada tujuan Allah kita bisa mengerti. Dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, Roma pasal 3 ayat yang ke-23, sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membacanya dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita berangkat dari poin ini. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya? Artinya adalah tidak ada satu manusia pun yang hidup sampai saat ini di atas muka bumi yang tidak berdosa. Dimulainya dari mana? Nah, kita bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, kita semua sudah mengenal ceritanya, di mana manusia pertama Adam, kemudian istrinya Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Dan mereka diusir keluar dari Taman Eden, kemudian hidup di atas muka bumi ini, beranak cucu bertambah banyak, sampai terjadilah manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan semua labelingnya berdosa. Ya, oleh sebab itu, untuk focusing on God's purpose itu, kita tahu dari mana kita berangkat dan bagaimana kita memahami. Semua manusia berdosa. Ya. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, di bagian kedua harus tahu kita kemana tujuannya. Filipi pasal yang ketiga. Kita akan sama-sama lihat ayat ini. Filipi pasal 3, ya, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuannya jelas, ya. Khususnya orang muda di masa sekarang tidak lagi dapat berkumpul bersama-sama di gereja mungkin. Kita dikunci di dalam rumah masing-masing. Harus belajar menahan diri, ya. Karena apa? Kalau kita tidak menahan diri, kita tidak bisa menguasai diri, di mana menguasai diri itu adalah salah satu daripada 9 buah roh, dampaknya akan fatal. Ya, sudah kita lihat di mana-mana, ya, orang terdampak dengan sakit penyakit, orang terdampak dengan virus, akhirnya ada yang binasa dalam kematian. Nah, orang-orang muda memang agak sulit menahan diri karena jiwa muda itu adalah satu jiwa yang bergelora. Tetapi inilah pelajaran buat kita di tempat kita masing-masing, ya.
Tidak bisa kita pertontonkan iman kita kepada siapapun, ya. Mungkin hanya di depan kaca atau kepada orang di sekeliling rumah, tetapi kepada Tuhan, mari orang muda, kita buktikan, ya. Focusing on God's purpose. Tujuannya kemana, ya. Nah, di dalam kitab Filipi ini dikatakan, saya baca sekali lagi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu kehidupan kekal atau keselamatan, ya. Nah, di bagian yang ketiga tadi saya katakan bagaimana sikap yang harus dikembangkan, ya. Mari sama-sama kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Sikap apa yang harus kita kembangkan? Ibrani pasal 12, di sana di ayat yang kedua saya akan bacakan untuk orang-orang muda. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi fokusnya, arah pandangnya hanya kepada Yesus saja. Lalu mungkin ada sahabat muda yang berkata, Yesus sudah tidak ada sekarang. Ya, ingat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Untuk lebih membuktikan di ayat ke-14 dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Ya, firman itu menjelma menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kita. Ya, siapa dia? Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi fokus kita untuk bisa sampai kepada kehendak Allah, firman Tuhan ini yang harus menjadi fokus kita. Ya, jadi itulah 3 hal yang saya sampaikan. Harus tahu berangkat dari mana, kita berangkat dari keberdosaan. Harus tahu kemana tujuannya, yaitu kepada keselamatan, sorga yang mulia. Bagaimana bersikapnya, fokus kepada Tuhan. 1 ayat lagi dalam kitab Filipi untuk bagaimana bersikap dan bertindak fokus. Filipi pasal yang ketiga, kembali ke dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Saya akan mengajak kita melihat di dalam ayat, saya akan baca mulai ayat yang pertama, ya, supaya kita dapat memahami secara konteks. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus berkata seperti itu. Selanjutnya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kata Paulus. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Paulus bertekad, apa yang dahulu merupakan kerugian, ya, yang dahulu dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi. Karena pembandingnya apa? Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di sana dikatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya,
11. Perhatikan baik-baik. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, tindakan yang harus kita lakukan dijelaskan di ayat berikutnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nasihat di ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 14 tadi kita sudah baca, saya ulangi sekali lagi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan. Ya, panggilan untuk mencapai keselamatan. Nah, inilah hal-hal yang harus dilakukan dalam tema yang diangkat pada kesempatan ini. Focus on God's purpose. Kita paham kehendak Allah, yaitu ingin menyelamatkan umat manusia masuk di dalam kerajaannya, ya, bersama-sama dengan Dia ada di sorga, tetapi harus ada yang dilakukan, khususnya untuk orang-orang muda, ya. Nah, focusing itu bisa saya padankan dengan di Filipi pasal 3 di ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi ada yang harus berkesinambungan, berjalan terus. Jangan pernah berhenti. Sudah belajar, belajar lagi. Sudah mengerti, lebih mengerti lagi. Sudah paham, lebih paham lagi. Sampai satu tingkat yang namanya sempurna. Arah pandang kita dalam perjalanan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang dapat memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan. Di akhir daripada renungan firman Tuhan ini, saya ingin memberi contoh. Teman-teman mudah mengenal tokoh muda yang namanya Daniel. Dengan 3 orang temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ada di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, saya akan ajak kita semua baca ya, dalam kitab Daniel pasal yang pertama ceritanya. Nah, Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego ini berani dia melawan arus yang ada. Ya, saya baca mulai di ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saya lompat ke ayat 12, ya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Itu saja yang diminta. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan saudara tahu, teman-teman muda tahu apa yang terjadi dengan mereka. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya lompat lagi ke ayat 20. Kalau teman-teman muda ada waktu dan pasti punya, boleh baca pasal 1 kitab Daniel ini. Ayat 20 berkata apa? Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Ini membuktikan ya bahwa kalau kita berani hidup mengikuti firman Tuhan, berani hidup dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, ya, 10 kali lebih katanya. Siapa yang mengiring Tuhan dengan setia kepada firman-Nya,
dia akan menjadi orang yang lebih berhikmat daripada orang-orang yang disebutkan pintar, pandai, dan cerdas. Saya begitu yakin anak-anak muda, orang-orang muda yang ada di masa ini akan menjadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang akan datang, yang dapat mempertahankan iman dengan satu kesungguhan bahwa Allah akan membela. Ya, mungkin saat-saat ini tidak mengenakan situasi dan kondisi, tetapi yakin kalau kita fokus kepada Tuhan, focusing on God's purpose, ya, fokus kepada kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, jalani itu terus. Sampai kapan pertanyaannya? Ya, sampai selesai kita di atas muka bumi ini. Asal kita setia, pasti Tuhan akan menjadi pembela kita. Sebagaimana dia bela Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini. Mari kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berubahlah menurut pembaharuan budimu, kata firman Tuhan juga. Jangan menjadi sama seperti dunia, tetapi berubah, dan berubah. Dunia akan melihat bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang ada di dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. God purpose, ya. God purpose itu yang menjadi fokus kita. Tujuan keselamatan yang Allah sediakan, itulah fokus kita. Sampai kapan kita harus kerjakan itu? Sampai kita selesai di atas muka bumi ini. Dan ada satu kata yang Tuhan sebut buat kita. Sabaslah hai hamba yang setia. Sejak muda sampai nanti kita tetap setia. Fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk rekan-rekan muda, khususnya di masa-masa seperti ini, masa-masa yang jujur saja buat orang muda tidak mengenakan, tetapi ini harus terjadi. Dan bagaimana kita bersikap. Nah, melalui firman Tuhan ini saya menghimbau, mari kita tetap arahkan pandangan ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Karena hanya gereja yang sempurna, pribadi yang sempurna yang akan menjadi mempelainya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan yang Tuhan juga sudah taruh di hati saya dan bisa kita berbagi. Ya, ke depan kita akan melihat satu perubahan dunia karena orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego modern di gereja sekarang itu terjadi kembali. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda, orang-orang muda yang akan mengadakan perubahan, yang akan mengadakan kegerakan, yang akan mengadakan satu kebangunan yang luar biasa. Mungkin kalau peristiwa kemanusiaan ini berlalu, orang-orang muda lah yang akan tampil sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada kesempatan ini kami boleh berbagi akan firman-Mu. Kami belajar bersama-sama dari firman-Mu ya Tuhan. Khususnya sebagai orang muda. Bagaimana kami harus menetapkan hati kami dalam fokus kepada kehendak-Mu, kepada rencana-Mu Tuhan. Kami harus memandang kepada Engkau saja. Jangan sampai arah pandang kami ini terganggu ke kiri dan ke kanan. Tetapi tetap kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Mungkin ada orang berkata, Yesus sudah ada di sorga. Oleh sebab itu kami fokus kepada firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah Engkau sendiri. Tolong orang-orang muda ya Tuhan di masa-masa bencana kemanusiaan ini, supaya mereka tetap setia kepada Engkau, tidak mengarahkan arah pandang mereka kepada hal-hal yang lain, tetapi kepada Engkau saja. Sehingga iman mereka terjaga dengan begitu baik. Dunia orang muda Tuhan, begitu mengundang mereka untuk membalikkan, untuk membelokkan arah pandang. Tapi kami percaya, bersama-sama dengan Roh Kudus penolong sejati, orang-orang muda ini akan tetap mengarahkan pandangannya sampai kepada akhir daripada kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami semua untuk dapat melakukan firman-Mu. Fokus on God purpose kami dapat lakukan sampai di akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami sudah terima berkat ini dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
ku